out the door. And your pockets can find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Halo guys, balik lagi nih sama aku. Jadi hari ini kita bakal bahas salah satu kejadian paling besar dalam dunia manusia, yaitu Perang Dunia Kedua. Bayangin, lebih dari 60 negara ikut terlibat loh, dan puluhan juta orang kehilangan nyawa. Tapi yang bikin menarik, kok bisa sih menarik? Kenapa tuh? Karena perang ini gak terjadi secara tiba-tiba. Ada cerita panjang di baliknya tentang dendam, ambisi, dan kekuasaan. Dan di video ini kita bakal kupas semuanya dari awal sampai akhir. Dengan santai tapi lengkap ya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Oke? Nah, semua ini berawal dari Perang Dunia Pertama. Setelah perang itu selesai, dunia berharap bisa damai loh. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Dibuatlah perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles atau 28 Juni 1919 adalah perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Jerman. Ditandatangani di Prancis. Perjanjian ini membebankan syarat berat pada Jerman loh, yaitu kehilangan 13% wilayah Eropa dan seluruh koloni, pelucutan militer yang ketat, dan kewajiban membayar ganti rugi perang yang besar. Nah, kita bakal bahas poin-poin pentingnya nih dalam perjanjian Versailles. Nah, poin pertama yaitu ada tanggung jawab perang. Pasal 231. Jerman harus menerima tanggung jawab penuh atas kerugian dan kerusakan akibat perang loh. Nah, lalu yang kedua ada reparasi atau ganti rugi. Jerman diwajibkan membayar ganti rugi perang yang sangat besar kepada negara-negara sekutu. Dan yang ketiga ada pengurangan militer. Jerman dilarang memiliki kapal selam, pesawat tempur, tank, dan membatasi jumlah tentara, yaitu 100.000 personel. Lalu yang keempat ada penyerahan wilayah. Alsace sampai Lorraine kembali ke Prancis. Lalu Posen dan Pomerelia diserahkan ke Polandia atau menciptakan koridor Polandia. Lalu Danzig menjadi kota bebas di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Eupen sampai Malmedy diberikan kepada Belgia. Nah, yang kelima ada demilitarisasi Rhineland. Wilayah Rhineland militerisasi artinya tidak boleh ada pasukan Jerman di area tersebut. Dan yang keenam ada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Pembentukan organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dunia atas usulan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Lalu yang ketujuh ada dampak perjanjian Versailles, yaitu perjanjian ini dianggap sebagai diktat oleh Jerman karena mereka tidak dilibatkan dalam perundingan, melainkan hanya diminta mendatangani. Beban finansial dan rasa malu nasional yang ditimbulkan oleh perjanjian ini dianggap sebagai faktor kunci yang memicu ketidakstabilan ekonomi Jerman atau hiperinflasi. Nah, itu ya. Dan memicu bangkitnya Nazisme yang membawa ke Perang Dunia Kedua. Nah, lalu apa sih akibatnya? Akibatnya itu ekonomi hancur, rakyat menderita, dan muncul rasa dendam. Dan dari sinilah konflik baru dimulai tumbuh. Nah, mungkin segitu dulu saja. Besok kita lanjut lagi ya.